Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga senantiasa rasa syukur kita bisa istiqamah sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai pahala dari rasa syukur kita dan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada kisah sahabat Nabi yang memimpikan neraka. Jadi kisah sahabat Nabi yang memimpikan neraka. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakan kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, pergi ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dia membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran saking banyaknya sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur Abdullah bin Umar ini menyucikan diri, berwudu. Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah. Jadi tidurnya itu bertasbih subhanallah sampai tertidur. Akhirnya dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata apa-apa, malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Bukan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia diceritakan bahwasanya dalam neraka itu bagaikan sumur, diperlihatkan dalam neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar. Jadi luar biasa panasnya, dan di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenal. Bayangkan. Jadi mereka terpanggang di neraka itu menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Dengan menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa. Apa doanya? Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Mendengar hal tersebut, bahwasanya dalam hadisnya Nabi, kalau mimpinya para sahabat itu jelas, berarti insya Allah mimpi yang bisa ditanggungjawabkan itu adalah ketika mau tidur berwudu, baru bisa ditanggungjawabkan. Bersuci, kemudian menyebut nama-nama Allah. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Jadi siksa yang paling ringan di dalam neraka itu kaki kita itu naudzubillah menginjak sandal dari api neraka. Ketika sandal itu diinjak, otaknya ini mendidih. Saking apa? Saking panasnya. Itu paling rendah. Tapi ketika seseorang sudah dikasih siksaan yang kayak gitu, dia mengatakan ini paling berat. Padahal masih banyak yang paling berat lagi. Terutama orang kafir.
Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Ya sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kelak tempat tinggalnya di neraka. Dan setiap kali kulit mereka terkelupas karena siksaan neraka itu, diganti yang baru, terkelupas lagi, ganti yang baru lagi. Begitu seterusnya, abadi orang kafir itu. Ya. Orang kafir itu abadi. Orang musyrik yang syirik kepada Allah juga abadi siksaannya di neraka. Ya, orang yang menyekutukan Allah, menganggap ada yang kekuatan selain Allah, menganggap bahwa ada yang menguasai selain Allah, itu namanya orang syirik dan dia kekal di dalam neraka. Kalau sudah kekal dalam neraka, tidak pernah mentah, tidak pernah keluar dari neraka. Sudah selama-lamanya di neraka. Jadi akhirat itu abadi. Orang yang masuk surga selama-lamanya, orang yang masuk surga ya orang kafir, orang munafik, orang musyrik ya, itu masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau orang Islam tapi sholatnya jarang atau ya itu mungkin digodok dulu dalam neraka. Ada yang digodok 1 hari. Ada yang dibakar mungkin setengah hari. Kalau 1 hari berapa tahun? 1000 tahun. Lumayan. Ya. Kalau kita kena api aja di kompor atau di sakit ya. Nah, bukan sakit, panas. Kena knalpot saja wis. Ya, sakitnya juga luar biasa ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari api neraka dan dimasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.